Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang materi himpunan. Jadi kita masih membicarakan seputar himpunan. Nah, pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang diagram Venn, ya. Yang akan kita bahas adalah tentang diagram Venn. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menggambarkan diagram Venn dari suatu himpunan dan juga bisa menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan diagram Venn. Diagram Venn ini itu diperkenalkan oleh John Venn. Siapa John Venn ini? John Venn ini adalah seorang ahli logika dari Inggris, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu diagram Venn? Nah, apa? Oke, kita bahas ya. Diagram Venn adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Jadi apa? Diagram Venn adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Nah, diingatkan kembali, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, ya, sehingga dapat diketahui. Nah, diagram Venn ini itu bertugas untuk, jadi diagram Venn ini bertugas untuk menggambarkan himpunan ke dalam sebuah diagram, ya. Nah, jadi diagram Venn ini bertugas untuk menggambarkan himpunan ke dalam sebuah diagram. Untuk apa? Agar lebih mudah difahami. Oke? Selanjutnya kita masuk ke ketentuan di dalam membuat diagram Venn. Nah, jadi ada beberapa ketentuan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama yaitu suatu himpunan itu ditunjukkan dengan suatu lingkaran. Misalnya nanti diketahui himpunan A, maka itu ditunjukkan dengan suatu lingkaran. Nah, yang kedua yaitu himpunan semesta itu ditunjukkan dengan persegi panjang. Yang ketiga, himpunan yang ditanyakan itu ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. Yang keempat, anggota-anggota himpunan itu dinotasikan dalam bentuk noktah. Noktah itu titik kecil, ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ketentuan yang pertama apa? Himpunan itu ditunjukkan dengan suatu lingkaran. Yang mana dia? Ini adalah diagram Venn dari himpunan A dengan anggota 1, 2, 3. Nah, ini dia. Ditunjukkan dengan suatu lingkaran. Yang kedua, himpunan semesta itu ditunjukkan dengan persegi panjang. Yang mana dia? Ini himpunan semesta yang ditunjukkan dengan persegi panjang. Yang ketiga, himpunan yang ditanyakan itu ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. Nah, ini adalah himpunan A. Himpunan A, anggotanya apa? Nah, anggota dari himpunan A itu 1, 2, 3. Ya. Nah, anggota-anggota himpunan itu dinotasikan dalam bentuk noktah. Noktah itu apa tadi? Titik, ya. Jadi ini. Dan ditulis di samping noktah. Jadi ada titik 4, ini titik 5, titik 1, titik 3, titik 2. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya yaitu hasil operasi himpunan dalam diagram Venn. Pada minggu lalu, pada video sebelumnya, kita juga sudah belajar jenis-jenis operasi himpunan. Apa saja? Ada gabungan, ada irisan, ada selisih, dan juga ada komplement. Nah, kita juga sudah belajar tadi barusan, yaitu diagram Venn, ya. Diagram Venn itu supaya lebih memudahkannya. Nah, kalau misalkan disajikan diagram Venn seperti ini, untuk A gabung B, itu anggotanya adalah semua daerah yang diarsir ini.
Ya, semua daerah yang diarsir ini. Nah, ini dia untuk A gabung B. Coba kita lihat pada permasalahan berikut. Nah, di sini diketahui himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini diagram Venn-nya ya. Ada daerah yang sama, ada anggota yang sama, itu 45. Kita taruh di sini. 1, 2, 3, ini adalah himpunan A. 6, 7, ini adalah himpunan B. Sedangkan 8, 9 ini tidak ada di A dan tidak ada di B, tapi dia termasuk himpunan semesta. Maka kita tulis di luarnya. Nah, kalau seperti ini ditanya A gabung B, ya, berarti ini semua daerah yang diarsir ini untuk A gabung B ini. Nah, jadi kalau misalkan ditanya A gabung B, kita jawab A gabung B-nya yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, ini adalah A gabung B. Yang kedua, yang kedua sekarang A irisan B. Tadi kita sudah belajar A irisan B itu yang mana? Yang di tengah ini. Nah, tengah ini. A irisan B itu artinya apa? Dia ada di anggota A, juga ada di anggota B ya. Nah, jadi kalau misalkan A irisan B yang ditanya, ya udah yang di tengah ini. 4 dan 5. Selanjutnya, A selisih B. A selisih B itu artinya apa? Hanya A saja. Hanya A saja. Hanya A saja. Coba kita lihat. Ya, ini kan A. Ini A. Di dalam A ini juga ada B. Nih, ini dia kan. Di dalam A juga ada B. Dia nggak boleh ada ini. Nggak boleh dia ada ini. Berarti untuk A selisih B itu artinya adalah hanya A saja. Hanya A saja. Berarti yang ini. Nah, kalau dalam soal ini berarti yang ini ya. Nah, ini dia. Jadi A selisih B yaitu 1, 2, 3. Karena ini juga ada di B. Nah, dia hanya A saja untuk A selisih B. Selanjutnya, nih, B selisih A. Nah, untuk B selisih A itu artinya hanya B saja. Ya, hanya B saja. Hanya B saja. Kalau misalkan dalam ini, berarti yang mana? Hanya B saja? Yang ini ya. Bentar. B selisih A. Yang ini. Ini dia ya. Nah, ini dia. Jadi, B selisih A yaitu 6 dan 7. Selanjutnya, yang kelima yaitu A komplement. Nah, A komplement. Apa itu A komplement? A komplement itu adalah selain A. Yang mana yang A? Yang A yang mana? Yang A kan yang ini. Nah, yang A yang ini nih. Ini A nih. Ini A semua yang di dalam sini. Dia nggak boleh ada A. Nah, kecuali yang di dalam ini. Dia nggak boleh di sini. Berarti yang mana? Yang ini. Nah, untuk A komplement. Jadi untuk A komplement yang mana? Nah, ini daerah yang diarsir ini. Dia nggak boleh ada A yang ini nggak boleh. Ya. Jadi A komplement itu artinya nggak boleh ada A. Ini berarti yang di dalam ini nggak boleh nih. Dilarang. Ya. Ini dia nih. Apa saja dia A komplement? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 nggak masuk ya. Berarti dari 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya yang ke-6 yaitu B komplement. B komplement artinya apa? Selain B. Ya, nggak boleh ada B. Ya, nggak boleh ada B. Yang mana dia? Yang mana dia? Yang ini. Nih. Jadi dia B ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh ya. Yang di dalam ini nggak boleh. Nah, jadi kalau misalkan dalam soal ini, ya, kalau dalam soal ini berarti mana dia? Ini dalam soal ini nggak boleh ya. Ini dia nih. Nih.
Berarti B komplement itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih nggak boleh ya. Dia nggak termasuk daerah asiran. Ya, 1, 2, 3 ini nggak boleh. Berarti lanjut ke 8 dan 9. Nah, selanjutnya sifat yang ke-7 yaitu bukan sifat ya, hasil operasi himpunan diagram Venn yang ke-7 yaitu A gabung B komplement. Nah, sekarang A gabung B yang dikomplementkan. Berarti kita lihat A gabung B dikomplementkan. Berarti kecuali dia, gitu kan? Kecuali dia. Kita lihat untuk A gabung B yaitu yang mana? Untuk A gabung B kan yang ini. Dia nggak boleh ada ini. Berarti daerah yang daerah untuk A gabung B komplement adalah yang ini. Nah, ini. Kecuali ini ya, dia nggak boleh lingkaran yang ini. Berarti kalau misalkan dalam soal ini, yang mana dia? Ya udah ini aja nih, yang himpunan semesta. Karena dia nggak boleh ada mereka-mereka nih. Nggak boleh ya. Jadi yang termasuk dari A gabung B komplement, yang mana aja? Ya udah ini 1, ini 2, 8,9. Selanjutnya yang terakhir, A irisan B komplement. Nah, sekarang A irisan B komplement. Untuk A irisan B komplement, yang pertama kita lihat adalah A irisan B-nya mana? A irisan B-nya kan ini. A irisan B ini kan, yang ini. Dia nggak boleh ada ini. Ya, dia nggak boleh ini, berarti ininya dihapus. Berarti ini aja nih semuanya. Kecuali yang ada di dalam ini. Berarti ini semua nggak boleh, ada 4, 5 nih nggak boleh ya. Berarti untuk A irisan B komplement itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 nih nggak boleh ya. 6, 7, 8, dan 9. Jadi itulah beberapa hasil operasi himpunan dalam diagram Venn ya. Ada 8. Coba kita lihat lagi dari awal deh. Nah, dari awal untuk A gabung B berarti yang ini ya, semua yang diarsir ini. Yang kedua, A irisan B ini saja dia, A irisan B. Yang ketiga, A selisih B itu artinya hanya A saja, tidak boleh ada B. Ya, hanya A saja berarti yang mana? Yang ini. Ini dia. Ini dia 1, 2, 3. Nah, lanjut yang keempat yaitu B selisih A. B selisih A artinya apa? Hanya B saja. Tidak boleh ada A di sana ya. Nih, 4 dan 5 ini kan B, tapi 4 dan 5 ini juga ada di A. Karena B selisih A berarti hanya B saja. Yang mana dia? 6 dan 7. Lagi, yang kelima. Yang kelima adalah A komplement. Itu artinya adalah kecuali A. Yang A yang mana? Ini A kan? Nah, di dalam lingkaran ini A. Dia nggak boleh ada A, berarti yang ini. Nih, dia nggak boleh ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dimulai dari 6, 7, 8, dan 9. Yang keenam, B komplement. B komplement itu artinya adalah kecuali B. Ya, kecuali B. Nggak boleh ada B. Nah, nggak boleh ada ini. Berarti ini nggak boleh nih. 4, 5, 6, 7 ini nggak boleh. Berarti dari 1, 2, 3, lompat ke 8 dan 9. Yang ketujuh, A gabung B komplement. A gabung B kan yang ini. Ya kan? Tapi dikomplementkan, dikecualikan, nggak boleh ada A gabung B. Berarti ini dia di luar ini. Berarti adalah himpunan semesta. Yang mana dia? Ya udah 8, 9. Karena ini nggak boleh. Ini nggak boleh, berarti tinggal lagi 8 dan 9. Yang terakhir, apa tadi? A irisan B komplement. Nah, untuk A irisan B, kita cari A irisan B yang mana? Irisan B kan yang ini. Dia dikomplementkan, dikecualikan. Berarti nggak boleh ada ini. Berarti yang mana dia? Ini. Gitu. Kalau yang komplement kita cari yang nggak boleh ya. Nah, berarti nggak boleh ini ya kan? 4 dan 5 ini nggak boleh. Berarti dari 1, 2, 3, 4 dan 5 nggak boleh. Loncat ke 6, 7, 8, dan 9 ya. Selanjutnya kita masuk ke penerapan himpunan. Jadi misal ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B yang merupakan
dua himpunan bagian ya dari himpunan semesta. Berdasarkan gambar ini ya bisa kita lihat bahwa himpunan semestanya ini, yang ini nih, itu dibagi menjadi 4 himpunan yang berbeda oleh A dan B. Yang mana saja itu? Ini dia. Jadi ada 4 himpunan berbeda. Ada ini adalah A irisan B, bisa juga A irisan A selisih B, bisa juga A irisan B. Ada himpunan yang kedua, ada himpunan yang ketiga, dan ada ini. Nih, ya. Ada dua rumus penting dari bilangan kardinal. Yang pertama adalah NA ditambah NA komplement itu sama dengan NS. Itu artinya apa? Kita sudah belajar tadi yang mana A. Yang A kan yang ini. Bentar. Kita hapus dulu. Nah, yang A kan yang ini ya kan? Ini yang di dalam lingkaran A. Jika jumlah anggota ini ditambah dengan jumlah A komplement itu artinya yang ini. Selain A ya. Selain A berarti ini. Nah, jumlah yang di dalam ini dan ini itu sama dengan ini dia, himpunan semesta. Yang kedua, jumlah dari A gabung B. Bentar, kita hapus dulu ya. Nah, jumlah A gabung B yang mana? A gabung B kan yang ini. Ini dia A gabung B. Itu sama dengan nih yang semuanya ini nih dalam lingkaran yang kayak gini nih. Nah, itu sama dengan ya jumlah himpunan A ditambah himpunan B. Nah, kalau kayak gini kan 2 kali dia terarsir nih yang di tengah-tengah nih. Makanya dikurang NA gabung B. Jadi ini. Lalu ini berarti 2 kali. Supaya dia yang di tengah nih nggak 2 kali, kita kurang dengan yang di tengah lagi. Jadi himpunan A berapa, himpunan B berapa, kita kurang yang ini. Oke. Kita masuk ke contoh soal masalah kontekstual. Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Di sini soalnya saat berulang tahun, si Desi mengundang teman-temannya yang berjumlah 40 orang. Jadi ada teman Desi 40 orang ya untuk makan bersama di rumah. Nah, ada 40 orang. Hidangan bakso dan siomay itu disiapkan untuk teman-temannya. Ada bakso dan siomay. Dari semua teman-temannya tersebut, 25 orang suka makan bakso. 15 orang suka makan siomay. Dan 8 orang itu tidak suka makan bakso dan siomay. Pertanyaannya, buatlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Dan berapa banyak teman yang menyukai kedua jenis makanan tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa ini teman yang berjumlah, temannya ada berapa? 40. Otomatis NS-nya, himpunan semestanya adalah 40. Ya. Yang kedua, yang suka bakso itu ada 25 orang. Ini suka bakso ya. Suka bakso itu artinya bisa jadi yang suka bakso ini juga suka siomay ya. Dan begitu sebaliknya, yang suka siomay bisa jadi dia suka bakso. Karena di sini tidak diketahui yang ditanya nih, ditanya berapa banyak teman yang menyukai kedua jenis. Ya, berarti ada orang yang menyukai kedua-duanya ya. Nah, yang menyukai kedua-duanya ini kita belum tahu. Maka kalau misalkan digambar, ya. Nah, kalau misalkan digambar, bentar. Jadi kan ada suka makan bakso. Anggap ini adalah B, ini adalah O. Jadi Anda suka bakso. Ada suka bakso. Ini suka bakso. Yang suka bakso saja yang ini ya. Tetapi di dalam suka bakso dia juga suka siomay ini dia. Nah, dan ini adalah suka siomay. Di samping dia suka siomay, dia juga suka bakso. Jadi ada X yang menyukai kedua-duanya. Nah, di sini diketahui kan 25 orang suka makan bakso. Otomatis untuk yang menyukai bakso saja itu artinya adalah 25 dikurang X ya. Dan untuk yang menyukai siomay saja itu artinya 15 kurang X ya. Karena apa? Karena 15 ini ada beberapa orang yang menyukai kedua-duanya. Itu kita anggap X ya.
Nah, coba ini bentuk bakunya ini. Misalkan B suka bakso, O suka siomay. Langkah-langkahnya yang pertama kita tulis teman yang tidak suka kedua-dua makanan tersebut. Ini berapa? Ada 8 orang yang tidak suka makan bakso dan siomay. Berarti kita tulis ada 8. Lalu kita tulis yang menyukai kedua-duanya. Kita nggak tahu, kita belum tahu yang menyukai kedua-duanya. Di sini aja diketahui 25 orang suka makan bakso, 15 orang suka makan siomay. Kalau kita jumlahkan, ini 40. Sebenarnya 40 ke 8 kan 32, hanya 32 ya. Nah, berarti ada nih di antara mereka ini yang suka makan bakso dan juga suka makan siomay. Berarti kita misalkan dengan X dulu. Nah, kita misalkan dengan X. Otomatis, teman yang menyukai bakso saja itu adalah berapa? 25 kurang X. Yang bagian sini berarti, ini kan X. Kalau yang sebulat ini berarti yang segini. Nah, yang hanya segini berarti 25 kurang X. Kalau di sini X berarti yang segini adalah 15 kurang X. Otomatis, teman yang menyukai bakso saja yaitu 25 kurang X. Dan teman yang menyukai siomay itu 15 kurang X. Nah, nih seperti ini diagram Venn-nya ya. Kita bikin seperti ini. Kita sudah belajar yang ini tadi. Nih, rumus kardinal kita manfaatkan. Nah, jadi jumlah teman yang menyukai bakso dan siomay. Nah, ditanya nih yang irisan nih artinya nih. Yang X ya. Nah, yang ditanya ini nih. Nah, berarti yang suka makan bakso dan siomay adalah 25 kurang X ini. Lalu ditambah X. Lalu ditambah 15 kurang X. Itu akan sama dengan 40. Kan di semuanya 40 nih. 40 dikurang berapa orang? Dikurang 8. Jadi 25 kurang X nih. Tambah 15 kurang X. Nah, ini jumlah ini itu adalah jumlah ini yang dalam lingkaran ini adalah jumlah 4 orang kan semuanya 40 nih. Nah, yang gak suka 8. Ini 40 kurang 8 ini sama dengan orang yang makan. Kan orang yang makan nih. Orang yang makan, katakan orang yang makan, nih kita kotakkan, ini adalah orang yang makan ya. Orang yang makan itu sama dengan ada 40 orang dikurang berapa orang yang tidak makan? 8. Karena dia tidak suka, makanya dia tidak makan. Nah, yang isi kotak ini adalah ini, yang ada isiannya. Berarti isi kotak ini 25 kurang X ditambah X ditambah 15 kurang X sama dengan 40 dikurang 8. Yang makan itu adalah nih 40 kurang 8. Nah, kita kelompokkan. Kita kelompokkan. Nah, 25 ini kan min X tambah X kan habis, ini habis ya. 25 tambah 15 kan 40. Tinggal lagi min X ya. Ini kan habis, nih habis. Kita nggak usah kita pikirin. Ya, 25 tambah 15 40. Plus min jadinya min X. Nah, 40 kurang 8 32. 40 kurang, nah ini kita pindah ruaskan 40. Ini kan 32, pindah ke kiri berarti negatif. 40 kurang 32 sama dengan X-nya yang awalnya negatif, pindah ke kanan jadi positif. X ya, 40 dikurang 32 yaitu 8 ya. X-nya berarti udah 8. Nah, jadi jumlah teman Desi yang menyukai bakso dan siomay itu adalah 8 orang. Jadi ada 8 orang yang menyukai kedua-duanya. Cobalah kita tambahkan. Kalau misalkan ini berarti 25 kurang X, kita bikinkan, kita isikan X-nya. 25 dikurang 8, bagian ini ya. Kalau ini 8. Nah, kalau yang ini 15 kurang 8. 25 kurang 8, 7, 17. Berarti ini tetap 8. 15 kurang 8, 25 kurang 8, 17. 15 kurang 8, 7 ya. 15 kurang 8 adalah 7. Nah, kalau kita jumlahin, pas nggak dia 32? Berarti 17 tambah 8 tambah 7. 17 tambah 8 tambah 7. Ya, 17 tambah 8, 25. Tambah 7. Lupa. 3, 2. Pas ya. Jadi yang makan sama dengan 40 dikurang 8. Berarti ini 32 nih. Artinya pas 32 sama dengan 40. 32 sama dengan 40 kurang 8, 32. Pas ya, 32 sama dengan 32. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.